Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureski Hijrawati, NIM 18051755021. Saya dari Prodi Pendidikan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi mesh Cisco Packet Tracer. Apa sih Cisco Packet Tracer itu? Cisco Packet Tracer adalah sebuah software simulator tools jaringan Cisco yang sering digunakan untuk latihan dan pembelajaran sebelum menggunakan perangkat aslinya. Dan software ini dibuat langsung oleh Cisco System, disediakan secara gratis untuk siswa dan juga network administrator. Adapun kelebihannya, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik karena media yang digunakan berupa ikon-ikon atau visual gambar jaringan seperti router dan PC. Dan tentunya masih banyak lagi. Dan yang kedua, tidak perlu menggunakan biaya besar dalam kegiatan pembelajaran pembuatan jaringan. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas seseorang dalam mengelola jaringan Cisco. Pembelajaran dilakukan sendiri. Dan yang keempat, siswa akan mengeluarkan ide-ide menarik dengan membuat topologi jaringan yang ingin diselesaikan. Yang kelima, software gratis dapat di-download dan digunakan oleh siapa saja. Kemudian kekurangan dari Cisco Packet Tracer yaitu media yang ditampilkan ada kalanya susah dipahami oleh siswa, perlu penyesuaian. Kedua, permasalahan yang diajukan ada kalanya tidak sesuai dengan daya nalar siswa. Yang ketiga, media yang ditampilkan memiliki komponen-komponen fisik yang terbatas. Yang keempat, untuk melatih alur kemampuan siswa untuk belajar media yang dilalui sangatlah sulit. Topologi mesh. Apa sih topologi mesh itu? Nah, topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antar perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Dan kelebihannya, yang pertama, mendeteksi kesalahan. Kelebihan pertama yang bisa Anda temukan pada topologi berikut ini, yaitu topologi ini mampu melakukan pendeteksian pada gangguan maupun kesalahan yang terdapat pada jaringan dalam waktu yang lebih cepat dan tepat. Dengan hal ini, Anda akan mendapatkan informasi ketika jaringan mengalami kesalahan atau gangguan. Yang kedua itu ada dapat diingatkan sesuai kebutuhan. Nah, untuk keamanan pada data jaringan dapat disaring menggunakan jaringan mesh topologi. Dengan hal ini, maka penggunaannya bisa untuk meningkatkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga, tidak berpengaruh pada komputer lain. Nah, keunggulan yang ditawarkan oleh topologi mesh ini yaitu apabila salah satu dari komputer mengalami permasalahan dari segi jaringan, maka untuk komputer lainnya tidak akan terpengaruh. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa senang menggunakan topologi ini karena kita satu komputernya mengalami masalah tidak akan merembet ke komputer yang lain. Dan yang keempat, pengiriman data lebih cepat. Nah, jika berbicara mengenai pengiriman data, maka untuk topologi mesh cenderung memiliki lebih cepat karena topologi ini memiliki hubungan didicted link yang mana untuk datanya bisa dikirimkan secara langsung kepada komputer. Salah satu tujuannya yaitu supaya proses pengiriman lebih cepat tanpa harus melalui beberapa komputer yang lainnya. Kemudian kekurangannya. Kekurangannya yaitu proses instalasi rumit. Di balik layar proses instalasinya yang tergolong rumit, wajar saja jika masih banyak orang yang kurang tertarik untuk menggunakan topologi jenis ini. Sementara untuk proses instalasinya ini harus dilakukan orang yang sudah ahli pada bidang komputer jaringan. Sehingga untuk Anda yang masih awam terhadap komputer network, sebaiknya tidak menggunakan topologi ini. Yang kedua, biaya dikeluarkan lebih banyak. Biaya yang dikeluarkan oleh mesh topologi cenderung lebih banyak karena mengingat bahwa jumlah kabel yang digunakan pun juga cenderung lebih banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan seringkali membuat kantong penggunanya jebol. Yang ketiga, tidak bisa digunakan dalam sehari-hari. Nah, meskipun sudah mengeluarkan biaya yang tidak murah, namun sayangnya topologi ini tidak dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para penggunanya. Salah satu penyebabnya
yaitu karena topologi ini memiliki jaringan yang tidak praktis. Dan yang keempat, Anda harus tahu bahwa untuk proses konfigurasi ulang dari topologi mesh ini untuk masing-masing komputer serta peralatannya cukup merepotkan, ditambah lagi dengan biaya perawatannya dan tergolong lebih besar, sehingga Anda harus mempertimbangkan segala halnya dengan baik sebelum menggunakan jaringan mesh ini. Sekian dari presentasi saya, kita lanjut ke video praktiknya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat.